Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita masuk di pembelajaran keempat, muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Anak-anak dapat membuka buku pena kalian di halaman 127 sampai dengan 128. Baik, pembahasan yang pertama yaitu muatan PPKN, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu merupakan pedoman hidup bangsa, pedoman bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya sikap perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, yang pertama, sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu sikap yang harus kita anut atau kita tiru adalah taat menjalankan ibadah, menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah, tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling mengganggu, harus taat kepada sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang kedua yaitu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki sikap tenggang rasa, menghormati hak orang lain, dan juga harus saling bertoleransi antar umat beragama. Itu dari sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan mata rantai. Sila ketiga yaitu menandakan simbol tentang pohon beringin. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Menghargai produk buatan bangsa sendiri. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi kalian harus cinta kepada produk-produk dalam negeri ya. Nah, sila yang keempat yaitu kepala banteng. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Mengembangkan sikap demokratis ini dari sila keempat Pancasila. Dan sila yang terakhir yaitu sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Nah, ini contohnya adalah menghargai hasil karya orang lain, membantu korban bencana alam. Nah, ini sila kelima Pancasila yang menandakan dengan padi dan kapas. Nah, itu tadi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak dapat membacanya di halaman 127. Nah, pembahasan yang kedua yaitu bahasa Indonesia membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sebelum membaca dan membaca sebuah teks, kita mungkin sudah memiliki beberapa informasi tentang isi teks. Misalnya, ketika kita membaca teks tentang seorang pahlawan nasional, kita mungkin sudah mengetahui siapa pahlawan itu dan apa jasa-jasa bagi Indonesia. Nah, setelah membaca teks, kita akan lebih paham lagi, lebih tahu lagi, lebih ngerti lagi tentang pahlawan tersebut. Nah, setelah kita membaca, kita dapat membandingkan informasi yang kita peroleh sebelum dan sesudah membaca teks. Sesudah membaca teks informasi, kita akan lebih memahami, lebih tahu, lebih ngerti lagi tentang bacaan tersebut, tentang informasi tersebut. Nah, manfaatnya membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks yang pertama, memastikan apakah informasi itu benar, menambah lagi pengetahuan kita. Nah, itu ya, banyak sekali ya, memastikan apakah informasi yang saya peroleh tentang Sultan Hasanuddin itu benar. Terus kalau misal sudah baca, kita akan menambah lagi wawasannya, menambah lagi pengetahuan kita tentang Sultan Hasanuddin misalnya.
Jadi itu ya. Jadi ada perbedaan sebelum dan sesudah membaca. Nah, kalau kalian itu rajin membaca, kalian akan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang tadinya kalian itu cuma tahu, tapi setelah kita membaca jadi mengerti, jadi tahu sekali, jadi paham sekali. Jadi mari kita rajinlah membaca, ojo males-males, oke? Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, silakan anak-anak mengerjakan tugas PPKN dan bahasa Indonesia. Semoga penjelasan dari Bu Puri bermanfaat. Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.